Uh, Case ketiga adalah seorang rekan itu bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah saat melakukan supervisi mengajar di sekolah tersebut. Nah, pengawas sekolah tersebut melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Nah, rekan Anda ini mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya padahal ya. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan membuat laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana menyikapinya? Nah, berikut adalah kegiatan coaching untuk pada kesempatan kali ini. Oke, kita akan mulai. Selamat siang Pak Anggit. Selamat siang Bu Lisda. Tumben nih, ada apa? Begini Pak Anggit, punya waktu sebentar saya mau cerita. Oh gitu. Boleh, silahkan. Duduk dulu nih, sini. Iya, terima kasih Pak Anggit. Pak Anggit lagi gak sibuk kan? Oh enggak, biasa sih kayak gini. Kesibukan guru kan. Saya mau cerita tentang masalah yang sedang mengganjal nih Pak. Apa itu Bu? Silahkan, sok atau diceritain. Iya, saya mau cerita tentang masalah saya dengan Bapak Kepala Sekolah dan pengawas. Berat amat masalahnya ya. Iya nih Pak. Sok atau mudah-mudahan Bapak bisa bantu nih. Bu, saya bukan pegadaian kali ya. Masalah tanpa masalah ya. Insya Allah bismillah lah, kita sama-sama kali ya Bu ya, sebagai rekan kita saling membantu kali ya, dimasukkan apa. Mudah-mudahan. Ya, begini Pak, tadi pagi saya ditegur oleh kepala sekolah karena beliau mendapat laporan dari pengawas yang melakukan supervisi di kelas saya kemarin. Pengawas keberatan dengan cara mengajar saya yang tidak menggunakan buku teks. Padahal saya menggunakan sumber belajar yang lain yang sesuai dengan kurikulum. Begitu, oh gitu. Saya coba boleh nanya-nanya sedikit nih ke Bu Lisda nih. Iya Pak. Padahal tadi kan ya, padahal Bu Lisda kan udah ngajar sesuai dengan nggak pakai buku teks gitu ya. Iya. Kan? Kalau RPP-nya gimana? Udah oke? RPP alhamdulillah sudah baik. RPP oke. Terus sudah kemudian sesuai. Di RPP-nya ada nggak itunya buku teksnya, sumber belajarnya? Nah itu masalahnya, sumber belajar buku teksnya tidak saya cantumkan. Tapi saya mencantumkan sumber-sumber belajar yang lain yang memang sesuai dengan kurikulum. Oh gitu ya. Padahal kalau di RPP kan Bu Lisda nggak cantumin ada buku teks, sebenarnya udah sesuai ya apa yang dilakukan dengan yang di RPP ya. Iya Pak. Tidak, kenapa ya? Oke. Terus setelah ada masalah kayak gitu, gimana tuh perasaan Bu Lisda sekarang? Saya merasa tidak nyaman, apalagi ditegur kepala sekolah yang berhubungan dengan pengawas. Kayaknya perasaannya gimana gitu Pak. Jadi nggak nyaman kalau ketemu juga. Oke, karena nggak nyaman, terus sama teguran kayak gitu. Sekarang apa yang akan Bu Lisda lakukan coba? Yang udah ada di pikirannya nih, yang gimana ya gitu kan? Kita harus ngapain gitu. Mungkin saya akan jadikan teguran dari kepala sekolah dan pengawas itu menjadi bahan evaluasi dan refleksi untuk saya sendiri dalam mengajar. Saya akan menggunakan buku teks dan akan menggunakan media-media lain yang sesuai untuk selanjutnya, begitu mungkin. Oh gitu. Jadi itu tadi paling bentuk komitmennya dia. Terus kemudian ada lagi nggak kira-kira setelah kayak gitu?
Mungkin saya komitmennya saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah dan pengawas. Saya juga akan menerima masukan untuk kebaikan saya sendiri. Gitu, Pak. Saya akan menggunakan buku teks dan media yang sesuai dengan kurikulum. Serius kayak gitu? Nggak coba tanya dulu yang lainnya gitu? Gimana maksudnya, Pak? Iya, maksudnya mau pakai buku teks tanpa, ya paling nanti kalau seandainya ada waktu, boleh kali ya saya iseng-iseng tuh nanya, sebenarnya masalahnya di mana sih? Apa ya buku teks doang gitu ya? Iya. Kali gitu kan. Jadi paling nanti saya ngebantu paling lewat situ aja. Nah, sejauh ini kan alhamdulillah tuh Bu Lista udah bisa apa namanya menemukan solusinya kan gitu kan setidaknya. Saya sih selalu always dukung, semangat terus ya. Semangat, terima kasih Iya Pak Anggit. dong. Saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah dan saya akan menggunakan buku teks Iya, selanjutnya. iya, Terima baik, kasih baik. banyak Pak Anggit. Oke, Saya merasa lebih lega cerita ini ke alhamdulillah. Pak Anggit. Iya, iya. Mungkin sesama teman selalu mendukung dong ya. Iya, terima kasih Iya. Pak Anggit. Oke, demikian kasus 3. Selanjutnya Bu Rita sebagai pengamator, pengamator dari Oke, kasus 3. Silakan. ya, terima kasih. Setelah saya amati dari kasus 3 ini, yaitu secara garis besar rekan sejawat gitu yang satunya itu memiliki masalah setelah disupervisi oleh pengawas gitu ya. Jadi pengawasnya ini menyampaikan ke kepala sekolah kalau guru tersebut tidak menggunakan buku teks, mungkin seperti itu. Jadi ada perasaan risih gitu karena sudah ditegur, tapi saya lihat di sini coach-nya itu sangat baik gitu ya, dan mengandung unsur tirtanya ini juga terlihat di sini ya, dipraktekkan. Jadi ada satu model coaching yang bisa membantu peran coach dalam membuat alur percakapan menjadi lebih efektif dan bermakna. Nah, di sini saya lihat tirtanya ini sudah sangat terlihat ya, mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi serta tanggung jawabnya. Di sini tujuannya terlihat ya pada saat Bu Lisda ini mendapat solusi dari permasalahan, tujuannya ya yang ingin dicapai dari akhir percakapan, yaitu Bu Lisda ingin mendapat solusi dari permasalahan agar masalah tersebut cepat selesai gitu ya. Maksudnya ada itikat baik dengan kepala sekolah dan pengawasnya juga. Dan kemudian identifikasinya di sini ketika Bu Lisda ini merasa tidak nyaman dengan teguran dari kepala sekolah yang mendapat laporan dari pengawas ketika supervisi di kelas gitu ya, karena tidak menggunakan buku teks, tetapi menggunakan sumber belajar lain yang sesuai dengan kurikulum. Mungkin di sini belum dikomunikasikan yang saya lihat. Kemudian rencana aksi. Untuk di rencana aksinya ini Bu Lisda akan menjadikan bagus ya, menjadikan teguran tersebut sebagai evaluasi dan refleksi diri, sehingga nantinya Bu Lisda ini akan menggunakan buku teks juga dalam mengajar, serta akan menggunakan sumber-sumber lain, sumber belajar lain yang tetap sesuai dengan kurikulum pembelajaran. Jadi selain buku teks, Bu Lisda juga menggunakan sumber lain dalam pembelajaran. Nah, lalu tanggung jawabnya di sini terlihat Bu Lisda akan meminta maaf mungkin ya kepada kepala sekolah dan pengawas, kemudian akan menerima masukan yang sudah diberikan oleh pengawas dan kepala sekolah, lalu akan berkomitmen untuk menggunakan buku teks dan media yang sesuai dengan kurikulum. Jadi sangat baik sekali. Terlihat di sini bahwa coachingnya yang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika. Thank you Bu Rita. Sami-sami. Lalu kembali